Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Kabar lanjutan terbaru terkait dengan situasi winger kanan Manchester United asal Brazil, siapa lagi kalau bukan Anthony, yang cukup menarik perhatian, sangat menarik perhatian ya, di mana ada kasus yang berat, sensitif, dan juga rawan. Karena apa? Karena berurusan dengan hukum secara langsung. Bahkan ada potensi ini akan bisa menjadi ya tindakan kriminal ya, dan mungkin bisa berujung dengan penjara dan lain-lain. Hampir sama situasinya, sekali lagi hampir sama dengan Mason Greenwood. Ya ada tuduhan dan mungkin juga tuntutannya terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anthony terhadap mantan kekasihnya. Dan ya seperti kita ketahui ya, di jeda internasional ini Anthony dicoret oleh tim nasional Brazil. Lalu Anthony juga sudah mengeluarkan statement pembelaan. Bahkan yang terbaru, dia juga melakukan wawancara untuk ya memberi perspektif yang berbeda dari sudut Anthony tentu saja. Pada saat itu gue perkirakan ada beberapa opsi yang bisa terjadi terkait dengan situasi dari Anthony. Salah satunya adalah sangat mungkin Anthony ini akan diparkir ketika Manchester United menghadapi Brighton kurang lebih pekan yang mendatang. Nah, ternyata hari ini ya, hari Ahad tanggal 10 September, ada informasi lanjutan di mana Anthony melalui sosial medianya mengatakan kalau dia telah sepakat dengan Manchester United untuk mengambil periode absen. Sementara dia tentu saja fokus ya terhadap tuntutan yang diajukan melawan dirinya. Ini adalah keputusan bersama yang diambil untuk menghindari gangguan kepada rekan-rekan saya, dan tentu saja hal-hal yang tidak perlu secara kontroversi kepada klub. Ya, kurang lebih dia juga menekankan kalau dia ini sebenarnya innocent ya, atau tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut, dan dia juga akan bekerja sama secara penuh dengan polisi untuk membantu menyingkap kebenaran terhadap kasus tersebut. Saya tentu saja akan menantikan untuk kembali bermain secepatnya. Dari situs resmi Manchester United pun juga mengkonfirmasi hal tersebut ya. Kalau ya Anthony telah mengambil atau ada keputusan yang telah diambil ya antara Anthony dan juga Manchester United, yaitu absennya Anthony untuk satu periode yang belum jelas kapan dia akan kembali. Di sini disebutkan ya telah disepakati dengan Anthony kalau ini kan sedang liburan nih. Intinya ini kan sebenarnya masa saat ini adalah masa liburan dengan tim nasional. Artinya ada ya pertandingan internasional, dan Anthony dalam tanda kutip periode tersebut ini diperpanjang. Artinya dia tidak perlu kembali ke klub. Artinya ya dia tidak akan berlatih, dia tidak akan bergabung dulu bersama dengan rekan-rekan lainnya di Manchester United. Klub di sini juga tegas ya di pernyataannya kalau sangat mengutuk aksi kekerasan, terutama menurut gue sih ya terhadap lawan jenis. Nah, dari informasi lainnya ini disebutkan kalau dalam situasi seperti ini Manchester United tetap akan membayar penuh ya gaji dari Anthony, dan belum ada waktu pasti kapan dia akan kembali. Keputusan ini telah disetujui atau dibuat oleh Richard Arnold setelah pembicaraan dengan Erik ten Hag. Wow, minum dulu ya. Bismillah. Ini merupakan kabar yang besar ya, di mana Anthony merupakan pilar dari lini kanan Manchester United, salah satu pemain dalam proyek Erik ten Hag. Kenapa gue bilang demikian? Karena
musim panas tahun lalu Erik ten Hag sangat ingin mendatangkan Antony. Bahkan drama mendatangkan Antony ini sampai dengan penghujung dari periode bursa transfer musim panas. Harganya pun juga nggak main-main ya, sangat tinggi. Di musim pertama Antony belum konsisten. Gue paham betul ada banyak komentar di Football United dari Sobat Football United. Terima kasih komentarnya mengatakan Antony begini dan begitu. Tapi dari yang gue lihat ya memang inilah Antony. Seperti yang gue tekankan, Antony ini ketika bermain di Ajax bersama dengan Erik ten Hag memang kontribusi secara langsung berupa gol maupun assist memang nggak menonjol banget. Tapi lebih bagaimana penetrasi dia, lalu juga pergerakan yang sangat aktif, determinasi yang tinggi, transisi yang cepat, itu yang sering diperlihatkan oleh Antony, bahkan menjadi ciri khas. Dia berani, bernyali, melakukan aksi-aksi individu ya. Dia tidak takut dengan label dalam tanda kutip pemain egois. Dia memberikan warna yang berbeda, karakter yang berbeda juga di sisi kanan Ajax pada saat itu, dan dicoba mungkin diimplementasikan juga dengan permainan Erik ten Hag bersama dengan Manchester United. Nah, Antony akan absen dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan kalau melihat situasi lini kanan Manchester United lainnya, Jadon Sancho yang dikabarkan juga akan segera dapat hukuman ya dari Erik ten Hag, akan segera melakukan pembicaraan. Apakah lini kanan krisis? Yes, gue bisa bilang iya. Tapi apakah krisisnya besar? Belum tentu. Kenapa? Ada beberapa pemain yang bisa mengisi posisi sayap kanan Manchester United, dari pemain muda Facundo Pellistri, sang kapten Bruno Fernandes, bahkan Marcus Rashford pun juga menurut gue bisa ditempatkan di sayap kanan. Tapi tentu saja hal ini merupakan gangguan, kalau menurut gue ya, gangguan besar di periode kedua Erik ten Hag bersama dengan Manchester United. Di tahun lalu atau musim lalu, dari periode musim panas sampai dengan Piala Dunia ya, jeda Piala Dunia, Manchester United selain berurusan dengan kegiatan transfer yang sangat menguras waktu, energi, atensi, dan juga ada konflik-konflik yang terjadi. Cristiano Ronaldo tentu saja itu terjadi sebelum Piala Dunia, ya kan? Dan saat ini ternyata situasi skuad Manchester United pun belum bersih. Musim lalu, selain ada situasi Cristiano Ronaldo, juga kita masih ada situasi dengan Mason Greenwood, ya kan, dimana pada saat itu ya masih belum jelas juga akan seperti apa, masih berlarut-larut. Saat ini ada situasi dengan Antony, ya, ada situasi dengan Jadon Sancho, dimana ya ini pastinya memberikan gangguan terhadap tim kepelatihan, termasuk juga Erik ten Hag yang ada di dalamnya, dalam mempersiapkan Manchester United dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, dan juga bagaimana dia ingin mengimplementasikan sistem permainan yang mungkin baru di atas lapangan. Tentu saja ketika dia mempersiapkan sistem tersebut, dia kan juga menurut gue ya, secara dengan amatiran asumsi gue, dia juga memperhitungkan individu-individu yang akan menerapkannya, yang akan memainkannya di atas lapangan. Nah, sekarang ini tentu saja dengan ada penambahan pemain, menurut gue itu hal yang positif, tapi di sisi lain ya kesulitan seperti ini. Mungkin gue nggak tahu apakah dia udah memperhitungkan soal masalah Antony ini, ataupun juga dengan situasi Jadon Sancho dan lain-lain, ya kan, sehingga ya ini krisis menurut gue. Tapi bukan berarti akhir dari segalanya, karena seperti gue katakan tadi, paling tidak ada 3 pemain yang siap untuk ditempatkan di lini kanan Manchester United. Secara garis besar, ini juga menunjukkan bagaimana proses dari Erik ten Hag masih menghadapi jalan terjal ya. Kalau gue tarik lagi situasi yang lebih besar ya tentu saja proses penjualan dari Manchester United. Tapi apa yang ada saat ini juga menurut gue berat, karena gue tidak hanya melihat dari sisi teknis di atas lapangan saja, tapi bagaimana image dari klub. Setelah Mason Greenwood, sekarang Antony, belum lagi Jadon Sancho, terlalu banyak prahara, terlalu banyak masalah-masalah yang menurut gue tidak atau beda situasinya dengan klub-klub lain yang mungkin mereka bisa lebih banyak porsi konsentrasi langsung ke permainan di atas lapangan, taktik menghadapi tim-tim tertentu dan lain-lain. Sementara Manchester United
harus berurusan dengan hal-hal seperti ini di mana kompetisi sudah berjalan. Jadi menurut gue situasinya sangat tidak menguntungkan, tapi di sisi lain gue juga ingin menantikan nih bagaimana Erik ten Hag, ya, Erik ten Hag memimpin skuadnya, ya, menghadapi badai seperti ini gitu loh. Karena ini tantangan besar, ini sebuah krisis, yes. Dan sekarang ini kan tidak mungkin tidak dihadapi, tidak mungkin tidak dicari solusinya. Tinggal apakah ketemu solusinya, apakah bisa menghadapi badai ini, dan menurut gue nahkoda utamanya adalah Erik ten Hag. Tapi Erik ten Hag tentu saja juga butuh support dari manajemen, itu nomor satu. Dia juga butuh dukungan dari dressing room. Ini juga terkait bagaimana dia berkomunikasi dengan manajemen. Ini juga terkait dengan bagaimana dia menguasai dressing room. Dan nomor tiga, fans. Jelas fans harus berdiri menurut gue di belakang Erik ten Hag karena situasinya sangat tidak mudah nih untuk dihadapi oleh sang manajer, di mana memasuki tahun kedua di awal musim yang baru ternyata dia juga belum bisa 100% langsung nyetel konsentrasi dengan sistem permainan teknis, ya, yang ingin dia bangun bersama dengan Manchester United. Kurang lebih demikian update dari situasi Anthony. Jadi dia akan absen. Tadinya gue perkirakan hanya akan ketika menghadapi Brighton, tapi ternyata lebih panjang lagi. Apakah ini akan menjadi kesulitan bagi Manchester United, ataukah Manchester United ada solusinya? Gue sudah pernah bahas, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah ini menggerus kekuatan Manchester United, ataukah justru akan memunculkan talenta-talenta baru? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.